Pondok pesantren adanya cuma di Pulau Jawa pertama kali. Gara-gara dua tokoh ini ketemu orang-orang Kristen Yahudi di Syria. Maka itu di pondok pesantren, semua ustadz kiai gak pulang ke rumah, tinggal sama-sama dengan para santri. Maka itu kenapa Islam kuat. Ini rahasia hebat. Semua negara, semua daerah yang tadinya Kristen, sekarang Kristen tidak. Enggak lagi. Aneh. Tapi mengapa yang Islam tetap eksis sampai hari ini, bahkan makin kuat? Kita harus tahu rahasia ini, saudara. Sejarah itu mencatat semua daerah yang bekas Islam, bekas Kristen, hancur Kristennya. Tinggal puing-puing saja. Tapi yang Islam makin kuat. Saudara tahu Istanbul, Turki itu dulu sangat Kristen. Gereja terbesar di dunia. Masih tahu namanya sekarang The Blue Mosque, Masjid Biru. Itu dulu gereja yang terbesar di dunia. Akhirnya dikalahkan oleh Kekaisaran Ottoman yang menyerbu Yerusalem juga, diubah jadi masjid. Saudara lihat daerah-daerah yang dulunya Kristen habis. Tapi kenapa Islam masih kuat? Ini rahasia, kita harus tahu. Nah, saya pakai sistem itu. Pondok pesantren atau sistem Yahudi. Guru tidak hanya mengajar ilmu kepada murid-muridnya, tapi murid-murid belajar semua pola hidup gurunya. Dari cara makan, cara tidur, cara meletakkan pakaian, semuanya dipelajari. Nah, saya pakai cara itu sampai hari ini. Kalau saudara ke tempat kami Nabire, saudara akan kagum. Dan setiap orang yang datang akan kagum. Semua tim kami, saya ajari hidup selalu bersama-sama. Saya ajari mereka dapur selalu satu. Kalau dapur satu itu hemat. Apalagi kalau dapur satu, maka keakraban itu terjalin. Hebat sekali. Jadi kalau hari itu yang masak bukan istri saya, tapi keluarga yang di rumah itu, kami gak boleh nolak. Kami harus makan apa yang dimasak. Selalu bersama-sama. Jadi kalau kami ribut bertengkar, kami tetap manusia bisa bertengkar. Mereka dengar. Selesai itu kami panggil mereka, tolong doakan kami. Tadi kami baru ribut masalah ini. Kami terbuka. Sampai hari ini juga. Kalau kami pergi berdua, kamar dan almari kami pun tidak pernah kami kunci. Karena kami ingin mendisplaykan surga kepada mereka. Katakan amin. Untuk apa saja. Dan itu sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kembali kepada rekan-rekan hamba Tuhan itu menasihati kami, gak bisa kamu tinggal rame-rame begitu. Saya bilang ini termasuk perjanjian. Kalau dia gak sanggup, saya bilang saya gak jadi nikah. Karena itu keputusan dari awal. Coba saya tunjuk satu ayat lagi. Ibrani 13 ayat yang kedua. Ada banyak ya ayat seperti ini, tapi ya 13 ayat itu Hebrew ya. Ibrani 13 ayat yang kedua. Jadi saudara, lagi sekali saya tekankan, gereja itu bukan apa organisasinya. Katakan amin. Amin. Loh, yang lain kok diam saja. Saya ulangi, gereja itu bukan apa organisasinya. Amin. Gereja itu bukan di mana gedung kebaktiannya, bukan. Gereja itu bukan apa programnya, apa acaranya, bukan. Tapi ingat, gereja itu adalah apa tadi? Belum 1 jam saya lupa, gimana ini ya? Gereja itu adalah apa? Wakil surga, ambasador, duta besar surga di dunia ini. Jadi kalau ada orang tanya, di mana Tuhan? Di mana surga? Siapa Tuhan? Jawabannya surah apa tadi? Dia bilang, ayo ke gerejaku. Nggak bisa. Orang ini mental nanti karena ketemu setan-setan Kristen. Jangan lupa tadi itu ya. Saya bawa kemana? Bawa ke rumah. Nah, itu rahasianya. Sudah ayat 2. Ya. Be not forgetful to entertain strangers.
Bahasa Indonesia bilang jangan lupa memberi apa? Tumpangan. Ada terjemahan bahasa lain nggak di Alkitab? Nggak ada ya? Oke, mesti di download itu banyak terjemahan yang hebat-hebat kok. Jangan cuma King James. Oh ya, bisa diubah nanti. Ingat saudara, mengapa Papa minta kita untuk rajin memberi tumpangan? Terjemahan pakai kata hospitality. Ini banyak ayat seperti ini di Perjanjian Baru. Petrus pernah ngomong juga, Paulus sering ngomong juga. Karena waktu kita memberi tumpangan orang, maka mereka tahu bagaimana suasana rumah tangga itu. Kalau hubungan suami istri itu baik, saudara, anak-anak itu pasti baik, katakan amin. Kalau hubungan suami istri tidak baik, anak-anak akan tahu kelakuan. Anak-anak itu makhluk yang jujur, betul? Anak itu makhluk yang luar biasa. Maka itu saya senang dengan anak-anak. Karena anak-anak itu hebat. Berapa waktu yang lalu, belum lama, saya nginep satu keluarga, lalu anak pertamanya tanya, Om Daniel, siapa bos di rumah ini? Saya bingung, kenapa kamu tanya begitu? Lalu saya jawab, tapi dia tertawa. Berapa waktu kemudian, saya masih nginep di rumah itu. Nah, tiba-tiba papa mama ini argue tentang sesuatu. Begitu argue tentang sesuatu, saya yang jawab. Ini kan sudah lewat dari pertanyaan pertama itu. Tahu-tahu anak itu berkata, nah, I know who is the boss now. Ngerti kata itu, saudara? Anak kecil aja bisa tahu. Maka itu anak-anak itu luar biasa. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia berkata, belajarlah kepada... Yesus ngomong apa? Kepada anak-anak. Aduh, saudara, anak-anak itu luar biasa. Maka itu kalau nginep di rumah orang, anak-anak, selalu saya berkata, saudara tahu tanda lulus atau ijazah, diploma, tahu ya istilah itu, yang sering dipajang di rumah orang, kalau sudah lulus begitu, oke? Nah, dengar, semua keluarga diplomanya adalah anak-anak. Ngerti kata itu? Loh, saya tanya kok diam saja, ngerti nggak? Kenapa saya berkata diploma satu pernikahan adalah anak-anak? Ayo, jawabannya apa artinya? Ayo, susah bener ah. Ayo, apa artinya? Tanda lulus kita yang sudah menikah itu adalah anak-anak. Apa? Keturunan. Iya, bentuknya apa? Betul, keturunan. Memang anak keturunan kita. Tapi bentuknya apa? Ya, hasil perkawinan betul. Tapi yang kayak apa? Ayo, kok susah bener. Akte kelahiran. Bukan, terlalu jauh akte kelahiran. Oke. Karakter. Nah, ini yang saya tunggu. Karakter. Jumat kemarin, Frankie Siombing mensyukuri 20 tahun pelayanannya. Nah, saya nulis, saya katakan kepada semua orang yang saya kenal. Seharusnya saya hadir, tapi saya nggak bisa karena masih di sini. Karena saya nulis begini. Petra Siombing itu anak pertamanya. Sekarang luar biasa. Dia bagus sekali nyanyinya, musiknya juga bagus. Dia sudah buat 2 album anak ini. Nah, saya berkata kepada yang hadir semuanya, tanda lulus Frankie Siombing adalah Petra Siombing. Kenapa? Karena bapaknya sudah mampu mengorbitkan anak ini jadi orang hebat. Karakter. Tanda lulus satu keluarga lagi sekali. Lihat anak-anaknya. Bagaimana kelakuannya. Itulah papa mamanya. Jawab iya atau tidak. Bagaimana kelakuan anak-anak. Itulah papa mamanya. Hobi saya, saudara. Salah satu hobi saya. Pertama kali istri saya itu lihat saya kok aneh. Saya itu paling suka ngeliatin wajah anak kecil yang tidur. Itu dari dulu. Bayi tidur saya itu bisa lama ngeliatin. Coba saudara perhatikan. Tenang. Betul.
Mereka tidurnya bisa